Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk berkumpul kembali di tempat ini, di gereja ini, untuk kita bersama-sama bersatu hati. Kita mau memuji, menyembah Tuhan atas kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kita. Kita mau mengucap syukur, kita mau menaikkan setiap penyembahan kita kepada Tuhan, mempersiapkan hati kita. Kita sama-sama menyanyikan lagu Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus
Kita sama-sama katakan, Yesus kemuliaanku. Yesus kemuliaanmu, pulihkan hatiku. Kita katakan dengan sungguh, Yesus kemuliaanmu. Yesus kemuliaanmu, berkati hidup. Yesus kemuliaanmu. Yesus kemuliaanmu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaanmu, berkati Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. jemaat sendiri menyanyikan segala pujian syukur bagimu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu.
akan sembah dan puji penuhi tahta. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Pujian kami Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pujian dan sembah kami telah kami naikkan ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan, lewat kelayakan yang Kau berikan pada kami Tuhan, Engkau boleh menerima setiap sembah kami Tuhan. Setiap puji-pujian yang kami naikkan dengan kesungguhan hati Tuhan. Ampuni kami jika mungkin kami belum sungguh-sungguh dalam memuji mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarkan kami mau terus bertekun, mau sungguh-sungguh untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang Kau berikan bagi setiap kami, bagi masing-masing pribadi kami Tuhan. Kami bersyukur atas berkat kehidupan, nafas kehidupan, berkat makanan, kesehatan, keluarga, apapun itu Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Sebagai bukti ucapan syukur kami mau berkumpul, kami mau memuji Tuhan. Karena itu Tuhan, kini Engkau berkenan atas setiap ucapan syukur kami Tuhan. Dan Engkau ajarkan kami untuk selalu mengucap syukur untuk setiap hal yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Karena kami tahu ketika kami hidup benar di hadapan hadirat-Mu, apapun yang Kau izinkan kami alami, itu merupakan rancangan dan sejahtera bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau terus memuji mempermuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati setiap kami dari awal hingga akhir ibadah kami. Setiap kami dalam gedung ibadah ini Engkau jamah hati dari setiap kami Tuhan, sehingga kami mau fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Bahkan Tuhan Engkau memberikan kami hati yang mau untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Memberkati gedung tempat kami ibadah, memberkati setiap alat-alat yang kami gunakan Tuhan. Kiranya itu semua untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami siap untuk memuji mempermuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Masih dalam keadaan berdiri. Tahan dulu. Saya percaya kita semua masih kuat. Ya, kita akan terus memuji mempermuliakan nama Tuhan
kita mau nyanyikan biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Dengan jempol kita di atas kita mau memuji Tuhan. Sama-sama kita goyang dangdut hari ini. Silakan singers maju ke depan. Kita sama-sama menyanyikan lagu biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar akan bercahaya. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, tetapi akan bergoncang. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sebelum kita masuk di refnya, silakan angkat jempolnya 2 ke atas. Kita mau goyang 2 kali ke kanan, 2 kali ke kiri. Amin. Seperti pada minggu-minggu sebelumnya. Oke, kita masuk syalalala. Yesus cinta
Oke, kita akan mempersiapkan hati kita mempersiapkan pikiran kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mempersiapkan hati pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, sentuh hatiku, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi.
menyadari betapa aku menyadari. Saya persilahkan kepada hambanya. Di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Betapa Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sungguh sempurna dalam setiap kehidupan kami. Apa yang kami terima Tuhan dan apa yang kami nikmati semuanya adalah pemberian daripada-Mu. Biar dalam hidup kami Tuhan, kami akan terus berjuang, kami akan terus melakukan firman-Mu, sebab kami tahu janji-Mu ya dan amin. Saat kehidupan kami menjadi pelaku firman-Mu, Engkau Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Saat kami pun jauh daripada-Mu, Engkau tetap membuka tangan-Mu Tuhan untuk kami kembali kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam firman-Mu Tuhan pada malam hari ini yang menjadi dasar teguh, dasar yang kokoh, dasar yang kuat, sehingga apapun Tuhan yang terjadi, badai hidup, banjir hidup, apapun yang terjadi yang melanda dalam setiap aspek kehidupan kami percaya semuanya adalah untuk yang terbaik buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu menyerahkan Tuhan pemberitaan firman pada malam hari ini. Biar Engkau Tuhan yang turut campur tangan, Engkau jamah Tuhan. Biar semuanya kami dapat mendengar, kami dapat membaca, dan terlebih lagi kami akan selalu melakukan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Malam hari ini kita akan belajar yaitu tentang tantangan hidup untuk pertumbuhan iman kita. Nah, kalau kita masih mengingat saudara khotbah pada minggu lalu bagaimana Rasul Paulus dan Silas mengalami sesuatu hal yang kalau menurut kita gak terima.
Rasul Paulus pun kalau tidak melihat janji Tuhan, dia tidak terima. Karena Rasul Paulus sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi apa yang harus Rasul Paulus alami, disitulah Rasul Paulus mengerti bahwa ada jaminan yang daripada Tuhan. Dalam kehidupan kita juga, saudara, tantangan hidup itu akan selalu ada. Tantangan hidup akan selalu ada. Perjuangan itu akan selalu ada. Mari kita hadapi semuanya dengan selalu kita melakukan firman Tuhan. Mari kita membuka di dalam 2 Korintus 13 ayat 4 sampai 9. Bagi siswa-siswi bisa tetap mencatat khotbah ya. 2 Korintus 13 ayat 4 sampai 9. Mari kita memperhatikan firman Tuhan bersama-sama. 2 Korintus 13 ayat 4 sampai 9. Ayat 4, karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ayat 5, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ayat 6, tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Ayat 9, sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat, dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Bapak Saudara, perlu kita sudah mengerti bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib adalah supaya hidup kita sempurna, supaya hidup kita damai. Bagaimana yang namanya dosa dari Adam dan Hawa, sehingga Adam dan Hawa harus keluar dari Taman Eden. Nah, karena pengorbanan daripada Tuhan Yesus, kita diperdamaikan. Nah, tantangan hidup untuk pertumbuhan iman. Firman Tuhan sudah jelas, saudara, bahwa keadaan dunia ini bukan semakin baik, tetapi keadaan dunia ini semakin hari semakin jahat. Kita bisa melihat bagaimana sebelum air bah itu turun, bagaimana Tuhan memilih Nuh, mempersiapkan sungguh-sungguh, membangun bahtera, supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu diselamatkan, supaya binatang-binatang yang ada di dalam dunia ini yang Tuhan sudah ciptakan semuanya diselamatkan. Nah, begitu juga kehidupan kita, saudara. Tantangan hidup. Ya, ada saat ini orang semakin takut. Kita tahu, saudara, bahwa virus corona ini ada. Ada, kita harus menjaga hidup sehat. Kita harus menjaga tenaga yang prima. Tetapi mari kita jangan terlalu takut. Karena saudara, firman Tuhan sudah jelas, kalau kita takut maka kita akan jadi. Bagaimana Ayub berkata, semakin aku khawatir semakin menjadi, semakin aku takut semakin itu terjadi. Ayub bukan merasakan hal yang biasa-biasa, tetapi Ayub pun merasakan hal-hal yang luar biasa, harus diproses dalam hidupnya. Tetapi satu hal, Ayub belajar. Di balik peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Ayub, Ayub belajar untuk dia tidak takut, percaya bahwa Tuhan yang sanggup menyertai kehidupan Ayub. Begitu juga kehidupan kita. Kita sudah melihat orang tidak kemana-mana, tidak keluar kota, tidak kemana, tapi bisa terinfeksi. Bagaimana?
siapa yang bisa melindungi kita? Kita jangan sedih hati. Mari kita belajar apa yang Tuhan inginkan. Seperti Paulus dan Silas, bagaimana kehidupannya sudah difitnah, dicambuk, disiksa, dan dimasukkan penjara. Rasul Paulus dan Silas tidak marah sama Tuhan, tetapi mereka membangun hubungan doa kepada Tuhan, sehingga mujizat itu terjadi. Gempa bumi dan pintu-pintu penjara pun terbuka. Kepala penjara yang merasa ketakutan, akhirnya dia mau hendak bunuh diri. Karena apa, saudara? Merasa tidak bisa menyelesaikan tanggung jawab. Tetapi disitulah kesaksian daripada Rasul Paulus dan Silas. Kepala penjara mengatakan, aku harus berbuat apa? Sehingga Rasul Paulus mengatakan, kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam kehidupan kita, saudara, pasti kita akan mengalami hal-hal yang berat. Mungkin bagi kita berat sekali. Mungkin bagi kita gak begitu berat. Mungkin bagi kita ini biasa-biasa saja. Tetapi percayalah saudara, tantangan hidup itu ada supaya iman kita selalu melakukan firman. Contoh misalnya, kenapa dikatakan tantangan hidup itu untuk pertumbuhan iman? Contoh seperti ini saudara, saat kita menempuh sekolah dasar, SMP, SMA, pasti ada namanya ujian. Di balik ujian itu pasti kita belajar rumus-rumus. Kita belajar menghafalkan apa yang menjadi pertanyaan untuk kita bisa jawab. Sama halnya juga dalam kehidupan kita, kerohanian kita. Kenapa tantangan hidup kadang-kadang kita merasa kok Tuhan berat? Kenapa berat? Bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa kita. Bukan berarti Tuhan tega dalam kehidupan kita. Tetapi level iman kita supaya hari semakin naik, semakin mengalami pertumbuhan, supaya mengalami dampak yang luar biasa. Ya. Mari kita lihat saudara di dalam 2 Korintus 13 ayat 5. Tugas kehidupan yang kita harus kerjakan dengan tekun, yang kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, ujilah diri sendiri. Yang kedua, selidikilah diri kita. Yang ketiga, percayalah Kristus Yesus ada dalam kehidupan kita sejak kita dipilih. Apa yang maksud dalam firman Tuhan ini saudara? Dalam 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah diri sendiri. Bagaimana kita menguji diri kita di saat kita tidak terima dengan keadaan yang terjadi, di saat kesusahan yang terjadi? Bagaimana kita menguji? Ujilah hidup kita dengan melakukan firman Tuhan. Seperti tadi saudara, kalau kita ada ujian di sekolah kita waktu kita menempuh pendidikan, tapi kita tidak mau belajar, tidak mau sungguh-sungguh, apa yang terjadi saudara? Nggak bisa apa-apa. Kalau kita nggak mau berjuang, membagi waktu kita belajar, tantangan dalam kita menempuh pendidikan itu semakin hari semakin berat. Apalagi dalam hidup ini, semakin hari semakin kita harus dewasa. Mungkin saudara, kalau dulu kita minta sesuatu guling-guling, tapi masa mau sampai umur 30 tahun tetap guling-guling saudara? Kan enggak, pasti kita harus berjuang. Bagaimana karakter kita menjadi dewasa dalam kita menghadapi sesuatu hal. Kita menempuh pendidikan di sekolah itu sangat penting saudara, karena itu membentuk mental karakter kita untuk jadi lebih baik. Di tengah-tengah kesulitan harus tetap mengerjakan sesuai apa yang harus dikerjakan. Saat ini semua lewat online saudara. Ada yang merasa nyaman karena online, ada yang merasa tidak nyaman. Wah, lewat online tinggal kita cari. Ada yang merasa tidak nyaman karena tidak mengerti apa yang dipelajari.
Maka dari itu ujilah diri sendiri kita, itu sangat penting. Mungkin kita divonis sakit, mungkin kita mengalami sesuatu hal yang kebangkrutan. Ini ujian, uji diri kita. Bagaimana kita tetap melakukan firman Tuhan. Lalu yang kedua, selidiki diri kita, ini selidiki. Bagaimana kita menyelidiki diri kita? Bagaimana kita mengoreksi diri kita? Ya, kadang-kadang kita lebih mudah ya mengoreksi diri orang lain daripada mengoreksi diri sendiri. Maka dari itu firman Tuhan mengingatkan, mari selidikilah diri. Seperti Rasul Paulus dan Silas. Kenapa saat menerima fitnaan, saat didera, saat dicambuk, saat disiksa, Rasul Paulus bukan bertanya kepada Tuhan, tetapi dia berdoa. Artinya Rasul Paulus dan Silas menyelidiki diri. Apa yang aku belum kerjakan? Mari saudara, hidup kita, mari kita lebih dan lebih lagi kembali kepada Tuhan, kembali pada firman Tuhan, supaya hidup kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Mungkin kita mendengar firman Tuhan bahwa janji Tuhan iya dan amin, tetapi saat kita menghadapi, menguji diri sendiri kita, menyelidiki diri kita, dan kita membangkitkan percaya kita bahwa Yesus Kristus ada dalam hidup kita, kadang-kadang kita belum berjuang, kita belum menghadapi dengan sungguh-sungguh. Tetapi biar firman Tuhan selalu menghidupi kehidupan kita. Mari kita buka di dalam Roma 8 ayat 29. Kenapa kita harus tekun, saudara, mengerjakan firman Tuhan ini? Kita buka di dalam Roma 8 ayat 29. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, kita bisa melihat bahwa di kalimat awalnya, saudara, di ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Kita bisa percaya Tuhan Yesus bukan karena pilihan kita, tetapi karena, saudara, kasih anugerah yang daripada Tuhan. Karena belas kasih tetapi banyak orang yang tumbang di pertengahan jalan hidupnya. Karena apa? Pekerjaan. Karena apa? Banyak hal. Persoalan hidup, sakit penyakit, banyak yang tumbang. Nah, perlu kita sadari, saudara, bahwa kita mengenal Tuhan Yesus karena kita sudah dipilih oleh Tuhan. Bukan karena dari garis keturunan keluarga kita, bukan. Tetapi karena Tuhan memilih kehidupan kita. Mari kita jaga, mari kita pegang iman kita dengan sungguh-sungguh. Maka dari itu, saudara, saya menyampaikan, mari kita belajar bersama-sama. Mari kita tekun mengerjakan firman Tuhan. Saat kita tidak serong ke kanan dan serong ke kiri, maka janji Tuhan itu akan tergenapi dalam kehidupan kita. Itu pasti. Ya. Mungkin kita belajar memberi, mungkin kita belajar berbagi waktu, tapi terkadang banyak hal. Contoh, saudara, yang saya sampaikan kemarin di ibadah pemuda-pemudi, ya, ada dari salah satu teman saya waktu kuliah. Dia hidup di dalam iman Kristen, tetapi saat sudah lulus kuliah harus menghadapi namanya masuk dunia pekerjaan. Tantangan imannya, saudara, bagaimana dia harus menerima gajinya lumayan di dalam baru pekerjaan, di dalam hal yang baru dalam pekerjaan, tetapi imannya harus ditinggalkan. Dan saya bertemu, kenapa kamu meninggalkan? Kenapa kamu harus meninggalkan?
sudah ngomong kok sama orang tuaku. Aku sudah izin sama orang tuaku. Dan orang tuaku mengatakan, ya, siapa lagi yang mau membiayai hidupku? Siapa lagi yang mau, istilah kata, membuat karirmu semakin hari semakin? Ini peluang. Gampang agama nanti. Yang penting kamu tidak meninggalkan imanmu. Tapi statusnya, saudara. Firman Tuhan sudah berkata, apa yang kita ikat dalam dunia ini, maka akan terikat di surga. Apa yang kita lepas dalam dunia ini, maka akan terlepas di surga. Sampai hari ini, saudara, saya bertemu. Sudah beberapa tahun lalu sebelum saya berhenti. Gajinya sudah besar, semakin bagus, tapi tetap jauh daripada Tuhan. Ya. Kalau saya melihat, wih, enak ya. Kalau saya melihat, wih, enak ya. Tapi mari di sini kita belajar apa yang perlu kita pegang dalam hidup ini. Kadang-kadang orang mengatakan, ya, teman saya mengatakan, emang gereja mau ngasih aku makan? Saat ini yang penting aku keterima kerja dulu. Masalah ketuhanan itu nanti. Masalah tentang Tuhan Yesus itu nanti. Yang penting aku sekarang meniti karir. Tapi saya bilang, apa yang kita nikmati dalam dunia ini, semuanya akan berakhir. Tetapi apa yang kita nikmati bersama Tuhan, itu kehidupan kekal bersama Dia. Kadang-kadang kita tidak memilih itu. Saya memberikan contoh kepada pemuda-pemudi kemarin supaya mereka kuat. Jangan pernah malu, jangan merasa bahwa aduh aku orang Kristen, aku gak punya pekerjaan, aku gajiku segini. Saudara, saya memberikan satu pemahaman. Semuanya berawal dari merintis. Baik kita kerja sendiri, baik kita kerja bersama orang, merintis. Semuanya dimulai dari tahapan awal. Supaya apa? Bukan hanya diterima hasilnya saja, tetapi yang penting apa, saudara? Karakternya itu terbentuk dengan baik. Dalam kehidupan kita pun, kenapa kita harus tekun mengerjakan firman Tuhan? Supaya karakter kita ini kuat. Supaya kita seperti rumah yang dibangun dalam pondasi yang berasal dari batu. Pondasinya batu, bukan tapi batu. Saat banjir datang, saat badai datang, rumah itu tetap kokoh. Kadang-kadang, saudara, saya melihat ya, ada sebuah pembelajaran. Saya melihat teman saya, ada sebuah pembelajaran. Dia merasa bahwa agama itu nanti. Yang penting saat ini aku terima berapa dulu. Padahal kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita mau menomorsatukan Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan punya cara menolong hidup kita. Tuhan punya cara membuat kita terpukau dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, dalam hidup kita melewati tantangan hidup ini, dalam kita berjuang dalam pertumbuhan iman, butuh yang namanya hikmat dan kebijaksanaan. Dikatakan hikmat dan kebijaksanaan harus disertai niat yang terbaik, harus disertai dengan cara yang terbaik, dan harus disertai dengan waktu yang terbaik. Jadi kenapa kita dibimbing oleh Tuhan untuk menjadi pelaku firman? Supaya kita tahu niat kita ini, niat kita yang teruji, niat yang terbaik. Supaya niat, cara, dan waktu yang terbaik. Firman Tuhan sudah berkata, apa yang kau kerjakan, kerjakanlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya apa? Tuhan memberikan integritas. Tuhan memberikan seia sekata. Hati kita ngomong iya kepada Tuhan, perilaku kita ngomong iya untuk Tuhan. Amin, saudara. Jadi hikmat dan kebijaksanaan harus disertai dengan niat yang terbaik.
disertai dengan cara yang terbaik, harus disertai dengan waktu yang terbaik. Mari saudara, jangan pernah meninggalkan, jangan kita tumbang dalam kita menghadapi tantangan hidup ini. Banyak orang menghadapi saat ini, ada yang tumbang, ada yang tetap tegak dan kokoh berdiri untuk Tuhan. Di masa-masa saat ini, saudara, inilah ujian iman kita untuk kita tetap melakukan firman Tuhan. Lalu yang berikutnya, mari kita buka di dalam Lukas 9 ayat 23 sampai 24. Lukas 9 ayat 23 sampai 24. Lukas 9 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Ayat 24, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Kita baca di dalam ayat 23, saudara, dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Saya menuliskan, saudara, bahwa perasaan dan akal budi dalam hidup kita harus tunduk pada firman Tuhan. Kadang-kadang yang membuat kita tumbang di dalam kita menghadapi tantangan hidup ini karena perasaan kita, karena akal budi kita. Karena perasaan kita, karena akal budi kita. Firman Tuhan berkata kita harus mengampuni, tapi kita perasaan kita, aku sudah disakiti, aku sudah sangat disakiti, enggak sekali dua kali, tapi berkali-kali. Akal budi kita mengatakan apa? Enggak mungkin orang itu bisa. Tetapi firman Tuhan berkata, ampuni orang yang bersalah pada kita. Karena Tuhan sudah mengampuni hidup kita. Nah, bagaimana perasaan dan akal budi kita tunduk pada firman Tuhan supaya kita bisa menghadapi tantangan hidup ini? Yang pertama tadi adalah hikmat dan kebijaksanaan. Yang kedua, bagaimana hidup kita, perasaan dan akal budi kita mau tunduk pada kebenaran Tuhan. Kalau kita melihat, bahwa saudara, di dalam Lukas 9 ini ada 23. Kalau mau mengikut Dia, maka kita harus menyangkal diri kita. Mungkin, saudara, kita mengalami sakit penyakit, lalu kita disadarkan, lalu kita mengatakan, kalau Engkau Tuhan menyembuhkan aku mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Yang perlu kita ingat, saudara, saat Tuhan melakukan mujizat, jangan pernah kita tinggalkan apa yang pernah kita ucapkan. Kadang-kadang yang membuat kita lupa dengan karya Tuhan karena perasaan dan akal budi kita. Mari, saudara, hidup itu penuh dengan tantangan. Hidup itu membuat hidup kita semakin dewasa. Tidak hanya secara kemampuan kita, tidak hanya secara kepintaran, tetapi yang terutama adalah rohani kita dulu. Bekal hidup kita, kalau kita rohani kita ini diberi makan terus. Amin, saudara. Diberi makan terus, mau melakukan firman Tuhan. Yang terutama rohani kita bagaimana? Jangan pernah putus asa. Tuhan selalu memberikan jalannya. Tuhan selalu membuka pintu buat kehidupan kita. Firman Tuhan sudah jelas.
Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan sudah berkehendak, semuanya maka jadi dalam kehidupan kita. Nah, tinggal bagaimana kita mau kuat menghadapi tantangan. Sebagaimana kita mau tetap melakukan firman. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini, tantangan hidup adalah untuk membuat iman kita semakin kuat. Mari saudara, firman Tuhan yang selalu kita dengar, firman Tuhan yang selalu kita baca, mari kita terus baca, dan baca. Karena di dalam firman Tuhan yang kita baca, ada janji Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan yang kita baca, ada kekuatan yang luar biasa. Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang luar biasa. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita nyanyikan Bapa Satu Hati. Refnya saja. Bapa satu hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa. Saudara, kita bangkit berdiri menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur Engkau Tuhan yang sudah memilih kehidupan kami. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tetapi karena belas kasihan yang daripada-Mu selalu terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tidak mampu menjaga kehidupan kami sendiri, tetapi satu hal yang kami tahu, penyertaan-Mu Tuhan yang sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu Tuhan yang selalu
kami dambakan Tuhan, kami harapkan. Sebab kami tahu saat kami menghadapi tantangan hidup, iman kami harus berjuang, iman kami harus berlomba, iman kami harus tetap melakukan firman. Sebab kami tahu Tuhan, firman-Mu yang membuat kehidupan kami semakin dewasa. Firman-Mu Tuhan yang membuat kehidupan kami tahu bahwa kekuatan-Mu Tuhan itu sangat-sangat dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di negara Indonesia. Kami berdoa Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam setiap ibadah Natal Tuhan yang akan diselenggarakan, dalam ibadah tutup tahun, baik secara onsite, baik secara online, baik secara offline, Tuhan kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang selalu menyertai kehidupan umat yang percaya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pulau Madura, gereja-gereja-Mu Tuhan yang ada di Pulau Madura ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, supaya kami bisa beribadah dengan baik, supaya semuanya Tuhan kami merasakan bahwa Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, supaya hidup kami tidak terombang-ambingkan apa yang menjadi berita demi berita. Tetapi satu hal kami tahu, bahwa kami harus berdoa sungguh-sungguh sehingga kekuatan-Mu Tuhan nyata. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Sumeneb, gereja-gereja yang ada di kota Sumeneb ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang terus menyertai dalam setiap acara demi acara, dalam setiap apapun Tuhan yang menjadi ibadah yang sudah direncanakan. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik. Semuanya kami memberkati dengan puji-pujian, kami memberkati dengan sukacita, kami memberkati dengan firman yang terucapkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kebenaran firman-Mu ya dan amin. Karena kesudahan-Mu akan datang jika semuanya kebenaran daripada Injil harus tersiarkan sampai seluruh dunia. Kami tidak mengerti Tuhan, kenapa sampai hari ini sampai ada virus corona ini Tuhan. Tetapi satu hal yang kami tahu, dengan adanya virus corona ini, tidak hanya kalangan kami saja Tuhan yang mendengarkan berita kabar baik, tetapi orang seluruh dunia meninggalkan bahwa nama Tuhan Yesus, hanya Yesus yang membawa keselamatan dan jaminan juru selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih segala. Terima kasih. Kami mengambil hikmat dan kebijaksanaan. Kami mengambil bagaimana hidup kami tunduk kepada firman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan semuanya yang terjadi supaya kami dapat melihat bahwa kekuatan-Mu itu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, anak sekolah minggu akan mempersembahkan pujian mereka untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan saksikan bersama-sama.
Kasih engkau betul. Kasih. Uang nggak dikasih. Siap, mana nih? Celananya bisa. Ada.
Demikian kesaksian dari anak-anak sekolah minggu. Sebagai ucapan terima kasih untuk papa dan mama mereka, untuk papa dan mama semua yang sudah menjaga dari kecil hingga sekarang. Sekalian untuk memperingati hari ibu 2 hari ke depan, karena kita tidak bisa merayakan bersama, jadi kita rayakan hari ini. Ya, kita akan memberikan persembahan, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Jika persembahan sudah disiapkan, kita akan bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala hal, untuk segala berkat, untuk segala yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami akan memberikan persembahan yang telah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati seberapapun yang kami beri, Tuhan. Kami mau membawanya dengan sukacita, bukan dengan paksaan atau sedih hati, Tuhan. Karena itu Engkau memberkati agar menjadi berkat buat gereja tempat ini, juga buat setiap orang yang membutuhkan, Tuhan. Engkau memberkati juga setiap orang-orang yang sudah Kau percayakan untuk mengelola persembahan ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kami dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sambil tangguh persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan pujian persembahan Tuhan punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang Sekali punya. lagi, persembahan Tuhan punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang Aku punya. tidak berhak. Aku tidak berhak pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan hanya Tuhan. Persembahan hanya Tuhan yang punya. Persembahan hanya Tuhan yang punya. Persembahan hanya Tuhan yang punya. Terima kasih untuk persembahannya, Tuhan Yesus yang berkati. Sebelum kita menerima berkat, kita akan sama-sama menyaksikan berita gereja.
udah kita besok aja makan-makannya. Amin saudara. Amin, amin. Saya mau bikin bakmoy, ya saudara. Sekaligus latihan terakhir. Semua datang nggak apa-apa ya. Semua datang. Saya sudah siapkan semua, saudara. Dan ini semua ada sponsor yang luar biasa dari jemaat juga ya, kasih telur, kerupuk, saya cuma nonton. Untuk itu saudara besok jangan lupa jam 6 dah latihan penghabisan, sekalian dicek jamnya, sebab kita jam 8 harus out, harus keluar, nggak boleh lewat dari jam 8, jam 5 sampai jam 8 harus keluar. Istilahnya nggak boleh kumpul, saudara ya, sebab emang itu instruksi dari Polres supaya kita tidak kumpul-kumpul dan tetap pakai masker ya saudara ya. Sekarang banyak macam masker, ada yang plastiknya di sini terus ditaruh masker sehingga kita bisa napas ya saudara. Itu dijual di luar. Untuk itu saudara biar kita tetap pakai. Kedua, pada saat Natal saudara tidak boleh pakai tas besar-besar. Ya, itu dari Polres yang mengatakan ya, supaya tidak dicurigai katanya seperti itu, supaya nanti saudara tidak menjadi permasalahan. Nggak boleh bawa tas besar-besar gitu maksudnya ya. Tas adanya aja, hanya untuk persembahan kolektor dan untuk itu sudah saudara yang kasih. Jadi besok itu jam 6. Saya tanya sama Eva jam 6 latihan terakhir itu mulai dari pertama terus seperti kayak Natal gitu aja saudara ya. Jadi pertama pun dan lain sebagainya saya minta jangan ada yang tidak hadir, semua hadir. Nanti bakmo saya basi saudara kalian makan ya. Saya bikin untuk 100 piring, saudara bisa tambah. Selesai latihan saudara bisa ambil sendiri, makan sendiri dan lain sebagainya. Sebab sponsor kita masih kuat dari Duke, amin. Ya, Supenap, amin. Lembung, petisnya enak banget ya saudara. Dengan vitamin juga enak saudara. Mangkuk merompi, nasi jamu, wah itu dia. Udah berdoa dia tahu apa. Nah, karena apa sebab saya bikin nasi bakmoy? Sebab anak-anak sekolah minggu itu kalau kuat juga makannya. Ya, kalau yang namanya bakmoy tentunya pakai apa saudara? Jangan ngomong. Ya. Besok jam 6 latihan tek, jam 6 saudara, bangunnya jam 5. Tek udah tutup toko, udah mandi, udah santai. Kalau saudara mau makan lebih dulu nggak apa-apa, yang penting suara saudara tidak terganggu dengan perutnya. Biasanya kalau perut lapar itu suaranya bagus, amin. Ya itu. Ada berita lainnya lagi. Kebaktian Natal kita jam 5 sore, jadi datangnya saudara jam 4. Siapa tahu AC-nya kayak dulu, tahu-tahu bocor bisa diperbaiki begitu loh. Saya merasa benar-benar panitia benar-benar bekerja keras ya saudara, semua dikerjakan. Saya nggak tahu apa, tahunya cuma oh gitu. Sebab saya ini nggak pensi pun, ya saudara. Amin. Untung Tuhan memberikan kita semua sehat. Kita bersyukur dan berterima kasih banyak banget kepada Tuhan. Karena kita di kota kita, di daerah kita, di desa kita masih bisa merayakan Natal. Kalau di kota-kota besar tidak bisa. Jadi kita bersyukur masih bisa merayakan Natal. Ini kemudian bagi Tuhan. Tapi tidak bersalaman dan tidak kecap-kecip ya saudara. Maksudnya apa? Tidak boleh peluk-pelukan, corona. Cukup aja saudara-saudara giniin aja cek gitu loh. Jadi saudara, mari ikuti protokol pemerintah. Jadi saudara-saudara supaya kita tetap. Kita juga terus berdoa, jangan berhenti berdoa. Ya, untuk panitia Natal kita supaya dari ketua sampai semuanya bekerja kuat, bekerja keras untuk kemuliaan dan memproklamirkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dunia ini yang pernah lahir di dalam hati kita. Amin. Untuk itu saudara-saudara, saya sudah bangkit berdiri. Yang belum mengisi dana Natal ataupun mau ditambah silakan, masih terbuka dana Natal sampai saat ini. Untuk itu saya undang saudara kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita lebih tinggi dari kepala kita sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan
Yang kita minta adalah satu, kekayaan yang daripada Tuhan, yaitu kesehatan. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mohon dari Tuhan Yesus, anak-anak kaum muda maupun saudara-saudara kami yang mau datang di tempat ini, maupun anak cucu mantu kami yang mau datang di tempat ini, ya Bapak, untuk bersatu hati merayakan Natal pada tahun ini. Tuhan, Engkau pimpin, Engkau lindungi, Engkau berikan kesehatan. Anak-anak kami yang mau datang dari kota, luar kota sampai ke tempat ini, Engkau jaga dan Engkau pimpin. Bapak di surga, kami juga memohon kepada Engkau, yang sakit Engkau beri kesembuhan. Dalam kelemahan Engkau beri kekuatan Tuhan. Mari Bapak, karena kami tahu kesehatan itu datang dari atas. Untuk itu mari jamah kami, lindungi kami, liputi kami Tuhan dengan darah Yesus, sehingga kematian-Mu Tuhan boleh menjadi terbukti di dalam kehidupan kami. Bapak di surga, kami mengangkat tangan kami mohon terus kepadamu, belas kasihan-Mu, pimpinan-Mu Tuhan, kesehatan yang daripada Engkau terus membutuhkan kami. Untuk itu diberkati Engkau di kota kata-kata, diberkati kesehatan-Mu, diberkati buah kandung-Mu, diberkati usaha pekerjaan-Mu, apapun yang dikerjakan dan katakan diberkati studi-Mu, diberkati suami dan istri-Mu, diberkati anak cucu mantu-Mu dimanapun mereka berada, diberkati ketika Kau keluar. Apapun yang kami tumpangi, naik beca, naik sepeda motor maupun naik mobil, Tuhan, tempatkan kami, tibakan kami ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Bapak di surga, berkati kami semuanya Tuhan. Keluar masuk kami, Engkau senantiasa memimpin kami. Kami berdoa ini agar kehendak-Mu dikenali seluruh muka bumi, dan keselamatan-Mu dinyatakan lewat kehidupan kami, agar kami boleh menjadi saksi buat negara dan bangsa kami di tempat ini yang belum mengenal kepada Engkau. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, terimalah kasih karunia Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus terus menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami. Dalam nama Yesus kita sama-sama katakan amin. Kita angkat doa Yabes, juga doa sidang jemaat Gereja Bethel Indonesia Jalan Tol plus juga cabang itu. Haleluya, glory Yesus. Kiranya Engkau memberkati kami, usaha kami semuanya. Haleluya, haleluya Yesus. Kami mohon, Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Thank